Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan konsentrasi dalam olahraga. Di sini ada saya, Ajeng April Rizalni, M. Fajar Rezeki, dan Reno Rizky Juliansyah. Next. Definisi konsentrasi menurut ahli. Menurut Sudibyo Setiobroto 2002 nomor 104, konsentrasi adalah suatu keadaan di mana olahragawan mempunyai kesadaran yang tertuju kepada suatu objek tertentu yang tidak mudah goyah. Menurut M. Yunus SB tahun 2014 nomor 175, konsentrasi adalah memusatkan mental terhadap suatu objek dan mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama hingga pikiran lain tersingkirkan. Menurut The National Coaching Foundation tahun 2006 nomor 17, konsentrasi adalah tentang memusatkan semua perhatian Anda pada hal-hal yang relevan dengan apapun yang Anda lakukan. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan, konsentrasi ialah kemampuan untuk mempertahankan fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu lingkungan atau suasana ketika lingkungan berubah secara cepat pada pikiran tentang masa lalu atau masa depan, menyebabkan isyarat-isyarat yang tidak bersangkut paut sering membuat penampilan kacau. Lalu di sini ada ciri-ciri konsentrasi. Ciri-ciri olahragawan yang sedang berkonsentrasi antara lain, pertama tertuju pada objek atau benda pada saat itu, seperti atlet panahan yang fokus untuk mengenai target yang ada di papan targetnya. Lalu di gambar ini ada seperti pemain bulu tangkis yang fokus terhadap koknya untuk mematikan lawan. Lalu pemain voli ketika bola datang, dia sudah siap kuda-kuda kakinya dan tangan diluruskan untuk melakukan passing bawah. Yang kedua, perhatiannya tetap pada objek tertentu dan tidak ada perhatian dan pemikiran pada objek lain. 3, menenangkan dan memperkuat mental. Halo. Silakan dilanjut. Ya, selanjutnya ada proses terjadinya konsentrasi. Berdasarkan gambar di samping dapat dilihat bahwa sumber gangguan konsentrasi terdiri atas 3 stimulus, yaitu pertama gangguan visual berupa barang atau benda yang bergerak besar dan berwarna mencolok. Yang kedua gangguan auditori berupa suara dari supporter dan cerita mengenai lawan bertanding. Yang ketiga, gangguan kinestik berupa semua hal yang dirasakan seperti kelelahan fisik, kelelahan mental, ada atau tidak adanya pelatih atau orang yang dicintai pada saat pertandingan. Selanjutnya, lingkungan bertanding yang menandakan individu kurang berkonsentrasi apabila individu tersebut mengalami perhatian yang terpecah-pecah. Next. Selanjutnya ada cara meningkatkan konsentrasi. Di sini meningkatkan konsentrasi, olahragawan dapat berkonsentrasi dengan baik. Tidak bisa dicapai dalam waktu yang relatif singkat, harus melatih cukup lama. Berikut beberapa cara mengatasi. Next.
Nah, yang pertama ada menghadirkan gangguan atau distraction. Yang kedua, kata-kata kunci atau use keyword. Yang ketiga, ada pemikiran bukan untuk menilai. Yang keempat, menyusun kegiatan rutin. Nah, menghadirkan gangguan seperti latihan ini dilakukan karena pada olahraga kelompok biasanya penonton mengatakan yel-yel, melambaikan tangan, membentuk aliran ombak, bertepuk tangan, bersorak-sorai, dan lain sebagainya. Kata-kata kunci. Kata-kata kunci bertujuan untuk memberikan instruksi atau motivasi kepada olahragawan dalam membantu meningkatkan konsentrasi agar olahragawan tetap mampu melakukan tugas sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pemikiran bukan untuk menilai. Menilai penampilan dan mengkategorikan baik atau buruk boleh saja, tetapi tujuannya untuk belajar melihat penampilan, tetapi bukan bertujuan menilai, tetap agar olahragawan mampu memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ditampilkan. Yang keempat, ada menyusun kegiatan rutin. Di sini olahragawan secara rutin memfokuskan konsentrasinya untuk membantu mempersiapkan mental dalam penampilan sehingga sangat jelas bahwa rutinitas dapat menjadi penampilan otomatis karena dilakukan setiap hari. Next. Selanjutnya Reno. Rizky Juliansyah. Lanjut masih mengenai cara meningkatkan konsentrasi. Ini ada memusatkan perhatian setiap saat. Memusatkan perhatian setiap saat adalah penting sebab pikiran individu terbuka untuk masuknya berbagai stimulus. Oleh sebab itu, individu tetap harus memfokuskan perhatian pada tugas-tugas yang dilakukan. Lalu mengendalikan mata, practice eye control. Mengendalikan mata adalah metode untuk memfokuskan konsentrasi olahragawan menjaga mata dengan cara menunduk dan mata melihat lantai hingga siap untuk memandang dan fokus. Rencana pengembangan kompetisi. Mempersiapkan hal-hal atau keadaan yang berbeda, baik sebelum ataupun selama kompetisi. Next. Lalu kedengeran nggak sih? Kemudian di sini ada metode latihan untuk meningkatkan konsentrasi. Yang pertama yaitu latihan autogenik. Yang kedua, belajar untuk mengubah perhatian atau learning to shift attention. Yang ketiga, belajar untuk memelihara fokus, learning to maintain focus. Yang keempat, belajar latihan parkir atau parkir exercise. Yang kelima, strategi eksternal dan internal. Yang keenam, mencari kunci-kunci yang relevan atau searching for relevant cues. Next, everybody. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nah, di sini ada yang ingin bertanya tentang mengenai materi konsentrasi. Silakan.
Ada yang bertanya atau tidak? Atau ada yang mau menambahkan, silakan. Ini nggak ada yang mau nanya. Mau dong nanya. Ya, enggak. Nanya. Boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Boleh banget. Coba nggak slide yang tadi deh. Balik lagi. Slide yang keberapa Bang Ferdi? Yang terakhir. Yang terakhir. Yang mau terakhir tadi. Yang ini yang terakhir kan. Nah, itu kan ada poin-poinnya tuh ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, ini yang gua belum ngerti tuh yang poin keempat. Coba deh jelasin kayak gimana ya maksudnya. Belajar latihan parkir. Oke. Kedengeran nggak suara gua? Bisa diulang pertanyaannya? Nah, ini kan ada poin-poinnya nih, metode latihannya ya. Latihan konsentrasi kan. Nah, yang gue belum paham itu yang keempat, belajar latihan parkir. Maksudnya itu apa ya? Oh, maksud dari belajar latihan parkir ya? Iya. Oke, thank you. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ferdi. Dan parkir ya. Ya, Untuk dengan menaruh di tempat lain sampai penampilan selesai. Nah, jadi kita difokuskan untuk di pertandingan aja. Jadi pikiran-pikiran yang tidak perlu nggak usah. Jadi untuk memfokuskan kita di saat pertandingan itu aja. Jadi nggak usah memikirin hal masalah yang ada di luar selain pertandingan gitu. Izin menambahkan. Nih, jadi kalau misalkan si atlet mau bertanding, terus dia ada masalah. Jadi cara belajar latihan parkir ini mengidentifikasi masalah yang dihadapi si atlet dan menyuruh si atlet itu menulisnya di kertas. Terus habis ditaruh di kertas, lalu ditaruh di tempat lain sampai pertandingan selesai. Jadi pada saat mau bertanding, apabila si atlet punya masalah, dia disuruh nulis dulu di kertas nih masalahnya apa aja. Lalu habis kayak gitu, si masalahnya itu kertasnya dibuang atau disimpan di mana sampai pertandingan selesai. Jadi si atlet tuh nggak punya beban pikiran pada saat bertanding kayak gitu. Gimana? itu kertasnya dibuang gitu aja tuh gimana, Jeng? Ya, jadi nggak dibuang sih. Jadi ditaruh aja. Misalkan lu nih mau bertanding taekwondo,
lu punya masalah nih, entah di dalam rumah atau di luar rumah, ada perasaan yang ganjil di hati lu, jadi kekesalan itu ditaruh di kertas, lu catet tuh, unek-unek lu di kertas itu, nanti si pelatih atau temen lu yang nyimpen kertas itu. Gitu. Kalau penjelasan di bukunya kayak gini. Jadi itu ibaratkan untuk meningkat gitu kan, membuang beban-beban, kayak masalah-masalah di luar gitu. Biar dalam pertandingan lu kayak nggak ada masalah gitu, jadi pertandingan lu berjalan dengan lancar gitu. Jadi Wah, oke, paham. Tasnya disimpan fair. Jadi buat evaluasi lu sendiri juga nanti. Oke. Selanjutnya dari Kodam. Iya. ya, apa ada yang mau bertanya lagi? Putra Maulana. Bapak Tridanu nggak mau bertanya? Putra udah nyalain speaker itu tadi tuh. Ya silakan Bang Putra. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita tutup. Gimana, ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Kayaknya ditutup aja Bang. Oh ya jangan lupa screenshot. Send. Tolong Sujung. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Udah di belum?